Seorang wanita merasakan jenuh dalam rumah tangga setelah suaminya mengalami kelumpuhan di bagian bawah tubuhnya. Dia mencari hiburan di luar rumah hingga keterusan. Namun ternyata ada seseorang yang mengintai gerak-geriknya. Film dengan judul Arabella Black Angel yang dirilis pada tahun 1989 yang lalu akan menceritakan kisahnya. Jadi di awal film, terlihat ada seorang wanita bernama Arabella mengendarai mobil. Namun di belakangnya dia tidak sadar kalau sedang diikuti oleh seorang pria. Pria itu mengikuti Arabella sampai ke tempat yang tersembunyi, sebuah lokasi yang jauh dari kota, agak ke hutan dikit. Di sana Arabella jajan. Ya, bukan jajan makanan, melainkan jajan begituan. Pria itu memotret setiap aksi Arabella. Entah apa tujuannya dan siapa dia. Lalu tak lama datang beberapa polisi menggerebek lokasi itu termasuk Arabella. Tapi bukannya dibawa ke kantor polisi, Arabella malah diterkena polisi yang nakal. Dia dianu dan sebagai gantinya Arabella dibebaskan. Tasnya pun tertinggal di sana dan diambil oleh polisi tersebut. Arabella sudah berkeluarga, memiliki suami yang ganteng bernama Francesco. Tapi sayangnya Francesco ini mengalami kelumpuhan di bagian bawah tubuhnya, termasuk rudalnya juga. Semua itu gara-gara ketika mereka baru saja menikah dan mengendarai mobil, namun mobil yang dikendarai oleng dan menabrak. Kini Francesco membuat novel. Seringkali Francesco kesal pada Arabella. Mungkin dia benci dengan dirinya karena tidak bisa menjadi suami yang utuh. Apalagi dia tidak bisa begituan dengan Arabella. Meski begitu, Arabella masih dikelilingi orang-orang baik. Salah satunya adalah ibu mertuanya. Ibunya Francesco tahu kalau ini adalah hal yang berat bagi Arabella. Dia memintanya untuk bersabar. Tak lama ada tamu yang mencari Arabella. Ternyata seorang polisi yang semalam. Polisi itu mengembalikan tas milik Arabella yang tertinggal. Namun bukannya langsung pulang, dia malah ngajak main Arabella lagi. Arabella mengajaknya ke gudang. Di sela-sela itu, Francesco ternyata melihat aksi Arabella. Arabella yang mengetahui suaminya lantas mengambil palu dan menghempaskan ke kepala polisi itu hingga goit. Tapi Francesco tidak marah. Malahan dia memaafkan Arabella. Bahkan Francesco meminta Arabella untuk terus melanjutkan aksinya dan akan dijadikan bahan tulisan. Sementara itu suatu malam, pria yang mengambil foto-foto Arabella diteror oleh seseorang dan menghabisinya. Entah siapa pelakunya. Arabella terus beraksi dan mendapatkan mangsa. Namun setelah selesai ada seseorang yang menghabisi pria tersebut. Hal yang sama terjadi pada pria fotografer. Polisi mencari tahu siapa pelakunya. Bahkan korbannya pun terlihat kehilangan rudal. Detektif yang mengurusi kasus ini bernama Gina. Namun sepertinya dia juga tidak tahan melihat apa yang telah terjadi. Dia teringat masa lalunya yang buruk. Sementara itu, Arabella menangis di hadapan Francesco karena Francesco menulis novel tentang kejadian kemarin. Arabella mengaku kalau bukan dia pelakunya. Francesco percaya lalu mereka begituan, meski rudalnya tidak terpakai. Francesco sepertinya tidak marah, dia malah makin senang Arabella jajan di luar dengan orang lain. Bahkan dia membelikan baju khusus enak-enak. Francesco pun punya julukan baru untuk Arabella, Black Angel. Suatu malam Arabella kembali beraksi dan mencari mangsa. Francesco melihat keluar rumah dan ternyata dia bisa berdiri. Apa yang telah terjadi? Dia mengikuti kemana Arabella pergi. Sementara di sisi lain, detektif Gina pergi ke rumah Francesco dan ternyata Gina ini adalah saudarinya Francesco. Meski bukan saudari kandung, namun dia masih ada hubungan keluarga. Gina dipanggil oleh ibunya untuk mengawasi Francesco dan Arabella. Ibunya yakin kalau Arabella dalam bahaya. Gina masih belum jelas apa maksudnya. Ya, ibunya merasa kalau Francesco yang telah menghabisi orang-orang yang bermain dengan Arabella. Gina tentu tidak percaya akan hal itu. Mana mungkin orang lumpuh bisa melakukan hal tersebut? Masalahnya, Gina belum tahu. Ibunya mencoba mengajak Gina untuk melihat apa yang telah terjadi. Dia tahu kemana Arabella pergi. Namun di tengah-tengah perjalanan Gina berhenti dan menelpon anggotanya. Dia mengatakan kalau ibunya mungkin sudah tidak waras lagi. Sementara itu, ibunya meninggalkan Gina dan berkendara sendirian. Dia menuju lokasi di mana Arabella berada. Arabella kali itu habis main dengan seseorang. Lalu dia melihat ada Francesco dengan kondisi yang bisa berdiri. Bagaimana itu bisa terjadi? Apakah selama ini dia berbohong?
Francesco ternyata diam-diam belajar berdiri dari kecelakaan itu. Puncaknya ketika dia melihat Arabella bermain dengan seorang lain di gudang. Dia kesal dan marah, namun dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kini dia sudah pulih sepenuhnya, termasuk rudalnya juga. Lalu pelaku kejahatan yang menghabisi pria-pria itu adalah Francesco. Dan pada akhirnya Arabella dipaksa buat nganu dengannya. Namun dari belakang ibunya Francesco datang lalu menghabisi anaknya sendiri. 6 bulan telah berlalu. Arabella keluar dari rumah sakit gara-gara trauma atas kejadian tersebut. Dia diantar Gina kembali pulang. Gina menawarkan tempat tinggal yang baru untuk Arabella. Namun Arabella tidak mau. Dia nyaman di sini dan kembali melanjutkan permainan liarnya. Aku sarankan buat kalian yang mau nonton film ini, tontonnya pada saat sepi saja ya, karena banyak adegan buka-bukaannya. Itulah tadi alur cerita film Arabella Black Angel. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like dan sampai jumpa lagi.